Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dang hauluan sada halak dua iduk, sai hosoman nado nasada, haholongan nado nasada nari, hobbaran nado nasada, tuisan nado nasada nari. Dang hauluan hamu debata rab dohot Mammon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia sosial Timur Tengah, seorang hamba sama sekali tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Tuan atau majikannya dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada hambanya, menghukum, memukul, membuang, bahkan sampai menjualnya. Seorang hamba tidak ada waktu bagi dirinya, termasuk pembagian waktu kerja. Sepenuhnya dia akan menjadi milik tuannya. Dari penjelasan ini maka kita dapat memaknai dan memahami dengan mudah pernyataan Tuhan Yesus dalam nasarian kita hari ini, bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena pasti tidak ada waktu yang dapat dibagi kepada tuan yang lain. Maka ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dengan gambaran inilah Yesus menjelaskan kemustahilan seseorang dapat mengabdi kepada Tuhan dan dalam waktu bersamaan mengabdi kepada Mammon. Mammon dalam bahasa Aram atau dalam bahasa Semit secara harfiah artinya kekayaan atau keuntungan. Tetapi dalam pengertian yang luas, Mammon bukan hanya sekedar uang atau keuntungan, tetapi juga simbol dari segala sesuatu yang materialistik dan yang duniawi, yang bisa menjauhkan kita dari kehidupan rohani dan kesetiaan kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa Mammon bisa menjadi tuan yang kuat dan menuntut, mengarahkan perhatian, hati dan seluruh energi kita kepada hal-hal yang materialistis. Ketika kita terlalu terikat pada kekayaan atau menjadikan harta benda sebagai fokus utama hidup kita, itu bisa mengalihkan kita dari mengabdi kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus memperingatkan bahwa tidak mungkin untuk melayani dua tuan. Kita harus memilih untuk mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mammon atau kekayaan itu. Sahabatku yang terkasih, ketika Yesus mengingatkan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki uang, memiliki harta benda. Tetapi uang dan harta benda tidak boleh menjadi fokus utama hidup kita atau menggantikan posisi Tuhan Allah di hati kita. Jadikanlah itu sebagai alat untuk menolong kita menjalani hidup, bukan memperalat hidup kita sehingga menjadi hamba atasnya. Hanya Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan hidup kita. Mengabdi kepada Tuhan Allah berarti menempatkannya di atas segalanya, mempercayainya sepenuhnya berkuasa memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga tetap mengikuti perintahnya. Mari kita teladani komitmen Yosua yang berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.